Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari apa, Selasa ya? Hari Selasa ya. Alhamdulillah kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah ya. Dan kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an ya, membahas tentang batalnya kalimat tauhidnya, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang buku ini halaman 40 ya. Karena kita yang membatalkan tauhid yang keempat sekarang ya. Itu nifak gitu. Ya. Nifak. Bohong ya. Al-kadzibu atau an-nifaq. Ya. Dusta ya. Bohong itu terbagi dua ya. Bohong itu terbagi dua. Apa sih yang dibilangin bohong itu ya? Ya, apa ya? Kalau bohong itu apa? Gitu ya. Nifak itu apa? Gitu. Al-kadzibu itu apa? Gitu ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz ke-11 halaman 301 dinyatakan bahwa al-kadzibu huwal ikhbaru 'ani syai'i bi khalafi ma huwa 'alaihi. Bohong itu, kata tafsir Al-Qurtubi, itu adalah pemberitaan mengenai sesuatu yang berlawanan dengan yang tidak terjadi ya, atasnya. Jadi bohong itu adalah pemberitaan mengenai sesuatu yang berlawanan dengan yang ia terjadi atasnya. Jadi kejadiannya lain sama pemberitaannya lain, itu bohong. Itu kata tafsir Al-Qurtubi ya. Kemudian di Syarah Muslim jilid 2 halaman 47 Imam An-Nawawi menjelaskan ya, apa sih nifak itu? Nifak itu pendohiran apa yang selisihnya disembunyikan. Jadi ada yang disembunyikan, itu nifak ya. Itu kata Imam An-Nawawi itu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 8 tuh ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia-manusia ada yang mengatakan, enggak semuanya berarti. Orang nifak itu tidak semuanya. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Kenapa dia enggak beriman tapi dia mengatakan beriman? Karena dia nifak. Karena dia dusta. Dia munafik. Nah, orangnya itu disebut munafik. Tapi perbuatannya nifak ya. Orangnya disebut munafik ya. Karena itulah bohong atau nifak itu membatalkan kalimat tauhid. Jadi kalau orang bohong dengan tauhidnya sendiri, dia membatalkan kalimat tauhidnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan
bahwa ayat surat Al-Baqarah ayat 8 menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang munafik, yaitu dia mendahirkan keimanan padahal dia menyembunyikan kekufuran. Sesungguhnya dia kufur. Kenapa sih dia kufur dia? Orang munafik itu kufur tuh kenapa dia? Karena dia menolak Al-Quran. Al-Qurannya bilang A, dikerjain bilang B. Ya. Katanya suruh didohirkan, dia sirkan. Suruh disirkan, didohirkan. Dibalik-balik. Jadi orang munafik itu sesungguhnya dia menolak Al-Quran itu. Dalam hatinya juga nggak suka, gitu, nggak suka. Karena memang berat ya. Maka perilaku dan ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dia. Dan bohong atau nifak itu ada dua bagian. Yang pertama, bohong nifak pada kalimat tauhid inilah yang membatalkan kalimat tauhid. Ya, dia dusta dengan kalimat tauhid. Contohnya gini: La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi dia minta pertolongannya sama siapa? Sama kuburan. Tuh. Sama jimat-jimat. Sama pohon-pohon besar, sama batu-batu besar gitu. Kalau mau melihat batu-batu besar banyak di Bogor, batunya gede-gede, ya kan? Gitu, ya. Itu yang dusta dia. Kemudian dia bilang Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia nggak ittiba sama Nabi, nggak mengikuti tata cara Nabi. Saya mau bagaimana mau ngikutin Nabi, orang Nabinya aja udah nggak ada, udah wafat gitu, ya kan? Banyak alasan. Orang munafik itu banyak alasan. Pokoknya orang paling bisa ngeles itu orang munafik. Mau disampaikan A, jawabnya kiri, gitu ya. Dari sampaikan kanan, jawabnya ke kiri. Dibilangin A, jawabnya B. Itu yang dibilang orang-orang munafik ya. Ini yang membahayakan. Di surat An-Nisa ayat 142 mana mulai ya? Coba lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, kerjaannya nipu Allah. Allah saja ditipu, apalagi kita. Gitu. Allah saja ditipu ya. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas ya. Kadang sholat, kadang enggak, kadang ke masjid, kadang enggak, tergantung kebutuhan ya. Kalau mau ngundang saudaranya di masjid, dia datang dengan pakaian baju muslim ya. Seperti seolah-olah orang yang paling bertakwa. Nanti Ramadan udah paling duluan ya. Seperti orang yang paling bertakwa. Nanti bulan Syawal hilang sampai bulan Sya'ban, datang lagi Ramadan lagi. Kalau Jumat kadang-kadang juga datang, tergantung ada Jumat berkah apa enggak. Gitu ya. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka sholat hanya sekali-sekali saja, yaitu apabila mereka berada di hadapan orang. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir. Dia masih ragu-ragu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 2 itu, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dan itu yang membatalkan kalimat tauhid. Dia ragu juga terhadap Al-Qur'an. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman. Makanya nggak bisa masuk sama orang yang beriman. Dan dia bukan juga orang kafir. Dia bukan orang kafir juga.
Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Hanya kita menyampaikan tugasnya. Nggak bisa dipaksa, jangan dipaksa, dikasih duit sekalipun, ditawarin handphone sekalipun, nggak mau. Gitu. Jadi kalau dakwah itu jangan mengiming-imingi sesuatu, nggak usah. Sampaikan saja, basyirau wa nadhira, gitu ya, basyirau wa nadhira, memberi peringatan dan kabar gembira. Itu saja, nggak usah kita mengiming-imingin, ngabisin energi, ya, ngabisin energi. Ayat yang 144-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang mukmin. Kalau orang munafik senangnya pemimpinnya orang kafir. Dia bilang apa? Biar kafir juga yang penting jujur. Mana ada kafir jujur? Orang sama Allah aja nipu. Gitu. Apalagi sama kita. Nggak ada orang kafir jujur, nggak ada. Nggak percaya kalau kafir dagang dah. Nggak ada yang jujur. Mau dagang apa coba? Orang kafir pasti nyolong timbangan, pasti nyolong takaran. Kalau kafir, munafik ikut-ikutan juga, ya kan? Beli gula sekilo murah tuh di si kafir, ya, sekilo. Pas ditimbang di rumah kurang 3 on apa 2 on gitu, ya kan? Ya, iya dia murah. Jadi jangan bangga belanja di tempat kafir itu, jangan bangga. Cari tempat orang yang beriman, jujur dia. Orang beriman itu jujur. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukum? Jadi orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, alasan Allah untuk menghukum orang itu sudah ada. Jadi orang itu pasti kena hukuman dan kena adab. Di surat yang sama ayatnya masih 145 ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun bagi mereka penolong. Paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Makanya jangan nifak, jangan munafik terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah sampaikan, sudah sampaikan saja begitu. Nggak usah pakai kreativitas, nggak usah. Gitu. Al-Qur'annya sudah sempurna, hadis Nabinya sudah sempurna. Gitu. Jangan pakai kreativitas, pakai caranya sendiri untuk berdakwah, nggak usah. Sampaikan saja. Diterima atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita tugasnya hanya menyampaikan. Gitu. Jaga diri saja. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Proteksi dengan Al-Quran, proteksi dengan hadis-hadis Nabi, dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Orang mau ikut atau tidak bukan urusan kita. Itu hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah. Kemudian di surat 63 kali kita buka ya, biar jelas siapa tanda-tandanya orang munafik itu. Siapa tanda-tandanya? Apakah kita termasuk di dalamnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang termasuk di dalam surat munafik atau surat An-Nisa tadi yang kita bacakannya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Dulu juga begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngakuin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu benar-benar pendusta. Orang munafik itu adalah pendusta. Jadi pendusta yang paling apa sih? Paling top itu yaitu orang munafik.
ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Mereka bersumpah bahwa mereka beriman adalah untuk menjaga harta dan diri mereka agar jangan dibunuh atau ditawan atau dirampas hartanya. Ya. Karena takut dengan hartanya dirampas. Ya. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jangan ngaji, ya, ntar sesat. Kalau ngaji Quran itu salah tafsir sesat, gitu. Orang kita belajar tafsirnya, ya. Belajar tafsirnya yang menafsirkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama yang konsekuensi di dalam Al-Qur'an, gitu. Yang paham betul dengan Al-Qur'an. Makanya banyak tafsir yang sekarang sudah dicetak, tinggal baca dan tinggal ikutin. Kita nggak usah nafsirin, gitu. Sudah ada tafsirnya. Mau tafsir Ibnu Katsir boleh, gitu. Baca tafsir Al-Qurtubi boleh, tafsir Munir boleh, tafsir Jalalain oke, gitu baca. Ada tafsirnya semua. Gitu. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang dikerjakan oleh orang-orang munafik itu sungguh buruk, kata Allah. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Hatinya dikunci sama Allah. Jadi kalau orang yang sudah dikunci hatinya sama Allah, jangan didakwain. Emang kamu hebat bisa membuka? Enggak bisa. Yang bisa cuma Allah yang buka. Gitu. Doain saja, ya Allah, mudah-mudahan si fulan dapat petunjuk. Allahu yahdik, semoga dia mendapatkan petunjuk. Gitu doakan. Dibilangin marah orang munafik. Habis sholat subuh dia sholat sunnah lagi, sholat ba'diyah. Kamu bilangin, oh marah dia. Ya. Habis sholat subuh dia sholat lagi, sholat ba'diyah. Saking apanya tuh rajinnya dia. Ya. Qobliyahnya mah enggak. Qobliyah subuh yang dijamin sama Nabi, rakaatani qabla sholatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Dia nggak kerjain, tapi setelah dia sholat subuh karena orang masih banyak gitu, dia sholat lagi seolah-olah paling beriman. Kamu bilangin, dicakar kamu mukanya. Jangan dibilangin sampai dia mendapatkan petunjuk. Siapa orangnya, bentuknya bagaimana? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Enggak jelek tubuhnya, enggak pendek gitu, enggak bulat gitu, enggak. Tubuhnya mengagumkan. Gitu. Bagus tubuhnya. Badannya tuh apa ya? Pokoknya bagus lah. Enggak kayak kita ini yang bulat-bulat gini, enggak. Ya kan? Apalagi Harry kali ya. Harry mengagumkan ke tubuh Muhammad. Bulat. Tapi bisa jadi satpam juga ya kan? Jadi tubuhnya saja sudah dilihat, dikasih tahu sama Allah ya, tubuhnya itu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Kalau ngomong pinternya nggak kira-kira? Kita baru ngomong sekali, dia udah 10 kali ngomong. Dia bisa menangkal. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Apa sih? Mereka diumpamakan seperti kayu yang tersandar. Maksudnya ialah untuk menyatakan sifat mereka yang jelek meskipun tubuh mereka bagus-bagus. Dan mereka pandai berbicara tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Sudah terlihat di depan matanya kebenaran, dia nggak paham juga. Otaknya kosong. Kalau otaknya kosong kata Allah, dibelah ada nggak sih isinya tuh otaknya? Polo ya, ya ada nggak gitu? Otaknya kosong kata Allah. Allah yang berfirman bahwa otaknya kosong.
Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Kalau ada orang ngobrol senyum-senyum, dia tersinggung. Kayaknya sepertinya ngomongin dia. Padahal orang lagi cerita bagaimana nanti beli kambing dijadikan kambing guling. Ketawa-ketawa, senang-senang. Dia tersinggung, dia liwat. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Dulu di RCTI ada tuh, waspadalah, waspadalah. Maksudnya waspada sama orang munafik gitu ya. Waspada. Sudah dikasih tahu ciri-cirinya tuh sama Allah ya. Suruh waspada. Karena kalau kita nempel sama dia, celaka deh. Celaka. Makanya agak jauh-jauh dikit. Jaga jauh-jauh dikit. Kalau udah kelihatan tandanya ya, tanda-tandanya ya. Kan tandanya kalau di hadis Nabi, munafik itu idza haddasa kadzaba, kalau dia mau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar. Wa idza tu'mina khana, kalau dia dipercaya khianat. Itu kata Nabi ya. Kalau tanda itu udah masuk, udah waspada. Kalau orangnya dilihat tubuhnya bagus, ngomongnya didengerin gitu, orangnya suka tersinggung, banyak marah, nah, udah jauh-jauh. Itu lebih parah daripada corona itu. Corona jarak 1 meter kena, itu mah jarak 5 meter, 10 meter kena kamu. Ya, sifat kemunafikannya. Maka waspadalah. Allah yang mewanti-wanti, Allah yang membuat warning. Waspadalah. Bukannya pemerintah, Allah langsung. Waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Tadinya dia beriman, kok bisa gitu? Bisa. Ayat yang kelimanya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Waduh, kalau udah kita bilangin, ayo kita belajar hadis Nabi, gua udah tahu belajar gitu, hadis Nabi mah udah hafal gua dari kecil. Coba sebutin 5 hadis Nabi yang pendek-pendek saja. Apalagi sebutin tuh hadis Nabi tentang sholat saja gitu, dia nggak ketemu. Jawabannya apa? Ngeles, lupa udah lama. Lupa udah lama. Coba berapa surat hafal? Jangan cerita berapa juz. Surat-surat pendek itu batasnya itu Al-Buruj nggak nyampe. Sampai dia baca surat Al-Buruj aja bagus dia. Iya, apalagi surat Al-Insyiqaq. Udah mendingan itu, udah keren. At-Takwir apal. Itu mah anak saya udah apal itu mah. Jawabannya cuma begitu, ngeles-ngeles aja. Makanya kalau dia sholat udah nggak ada lagi tuh, ya. Kalau nyanyi begadang jangan begadang melulu itu udah. Nggak ada lagu lain, nggak ada. Karena sombong. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nabi saja yang memohonkan ampun nggak dikabulkan, apalagi kita. Jadi itulah tanda-tanda orang-orang yang munafik ya, yang bisa membatalkan kalimat tauhidnya. Bahwa munafik yang kedua adalah pada amal zahir. Ini juga disebut atau dikatakan tanda-tanda nifak. Ini yang membatalkan pahala saja. Tapi kalau sudah masuk ayat, orangnya sudah masuk ayat, bisa membatalkan tauhid. Kita bilang tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan nyembah yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita ngikutinya, ngikutin Nabi. Gitu. Maka kita baca hadis-hadis Nabinya yang ditulis oleh para ulama dengan kitab-kitabnya, pena-pena yang ditulis dengan tinta emas, gitu, dibaca, ya, dipelajari. Jadi yang amal dohir itu kalau sudah 3 nih ya, ayatul munafik salah tadi yang kita sebutkan tuh. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, ya. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji dia menyalahi. Dan apabila dia amanati dia khianat, ya. Wa idza tu'mina khana. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit nifak termasuk keluarga kita. Semoga mereka terhindar juga dari penyakit nifak, penyakit dusta, dan kita termasuk orang-orang yang digolongkan kepada Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya sampai nanti kita wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.